Film ini bermula dari seorang bapak-bapak datang ke rumah sakit menggunakan motor dan ternyata istri si bapak itu sedang mau melahirkan dan kabar baik pun disampaikan oleh perawat di sana bahwasanya istrinya melahirkan bayi laki-laki dan di saat bersamaan seorang istri sultan pun melahirkan anak laki-laki. Saat perawat ini mau menidurkan si bayi tidak bergerak. Suster mencoba membangunkannya, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan dari si bayi sultan, sehingga si perawat ini pun mengira bayi itu tidak bernyawa guys. Karena panik, perawat ini pun mencoba menghubungi seseorang, tapi ada bapak ini yang sedang teleponan dengan seseorang. Karena terus diburu-buru oleh perawat ini, si bapak pun bertanya, ada apa? Lalu perawat ini pun menceritakan kejadian itu, dan perawat ini takut disalahkan karena bayi itu dari keluarga jindal, keluarga paling disegani di sana. Lalu bapak ini pun menutup teleponnya. Perawat ini pun langsung menghubungi seseorang, tapi tiba-tiba dimatikan sama si bapak ini. Tanpa diduga, si bapak pun mengatakan untuk menukar bayi dari keluarga jindal itu yang diduga tidak bernyawa dengan anaknya. Awalnya perawat ini tidak mau guys, tapi si bapak meyakinkan bahwasanya itu adalah perbuatan baik karena ternyata si bapak itu kerja di rumah keluarga jindal dan dia ingin berkorban untuk keluarga yang selama ini telah membantunya. Si bapak pun langsung mengambil anaknya sewaktu istrinya tertidur, lalu membawanya ke tempat istri keluarga jindal itu, lalu mereka pun menukarnya guys. Ketika hendak dibawa ke tempat istri si bapak ini, tiba-tiba saja si bayi sultan ini pun menangis guys. Tapi si bapak ini tetap meminta bayi itu dan tidak mau ditukar kembali. Si perawat pun mencoba menahannya, tapi sayang karena kalah tenaga, si perawat itu pun tergelincir dan terjatuh. Seiring waktu, anak si bapak itu pun hidup dalam kemewahan dan penuh kasih sayang, dan dia diberi nama Raja. Beda halnya dengan anak sultan itu, dia hidup dalam kesederhanaan dan kurang kasih sayang dari si bapak itu. Hanya istrinya lah yang menyayanginya. 25 tahun kemudian, anak sultan ini ditinggal oleh seorang yang dianggap ibunya selama ini. Sekarang dia hanya tinggal bersama si bapak itu dan adik perempuannya. Pria ini ditelepon ayahnya dan menyuruhnya mengantar sesuatu. Lalu pria ini pun mendatangi sebuah rumah mewah yang memang sebenarnya itu adalah rumahnya. Karena memang dia adalah pewaris keluarga jindal yang sebenarnya. Lalu perlahan-lahan pria ini pun berjalan mendekati gerbang rumah itu. Tapi saat ingin memasuki tempat itu dengan cepat, Valmiki menahannya agar sampai di situ saja dia mengantarkan pesanannya. Tapi pria ini merasa heran kepada ayahnya lalu bertanya, sedari kecil aku tak pernah diizinkan masuk ke tempat ini. Apa masalahnya? Mendengar itu, Valmiki pun tersenyum dan berkata, nah, ini adalah tempat orang kaya. Kamu tidak bisa masuk ke tempat ini karena kamu lahir dari keluarga yang tak beruntung. Dan memang ayahnya tidak membiarkan pria ini untuk masuk ke tempat itu karena ayahnya tidak ingin pria ini tahu kalau sebenarnya pria inilah pewaris orang kaya itu. Ketika pria ini mengantar adiknya ke kampus, kelompok geng motor mencoba menarik selendangnya sehingga adiknya pun tercekik oleh selendangnya sendiri. Tapi untungnya kakaknya yang masih berada di situ dengan cepat menolongnya dan terlihat geng motor itu pun pergi sembari membawa selendang merah adiknya itu. Setelah itu si pria pun mendatangi kampus adiknya dan menemukan selendang adiknya masih berada di sebuah motor. Lalu pria itu pun meminta baik-baik selendang adiknya itu dikembalikan, tapi salah satu dari mereka mengambil selendang itu sembari berkata, kami akan mengembalikan kerudung ini kalau ditukar dengan adikmu. Mendengar perkataan orang itu, pria itu pun terdiam. Lalu tak lama kemudian ia pun menjatuhkan tasnya ke tanah dan pria ini pun langsung menghajar para pemuda itu. Dan pria ini bernama Bantu dan dia adalah seorang pria yang cerdas dan pintar dan dia tak takut menghadapi siapapun. Jika ia yakin apa yang dilakukannya demi kebenaran, para pemuda itu pun tak ada yang bisa mengalahkannya karena Bantu segitu kuat. Dan akhirnya semua pemuda itu pun kalah semuanya guys. Bantu yang berada di sebuah lift dan ingin melamar kerja pun melihat seorang gadis cantik berada di depannya sehingga membuat si pria menjadi salah tingkah karena wanita cantik itu. Dan ia tak menyangka kalau hari ini akan bertemu dengan wanita layaknya seorang bidadari. Bantu pun mencoba untuk menggoda wanita cantik itu dan ternyata dia adalah seorang konsultan hukum yang bernama Samara. Lalu Samara pun keluar dari lift. Tak lama kemudian, saat Bantu membuka pintu, ia pun seketika terdiam lalu tersenyum sembari menatap orang yang ada di hadapannya. Dan ternyata Samara itu adalah pemilik kantor tersebut. Lalu wanita itu berkata, apakah kamu yang melamar menjadi staf di sini? Dan dengan cepat ia pun mengangguk. Samara pun berkata, semua yang melamar di sini adalah lulusan luar negeri dan universitas terkenal dan sepertinya kamu tidak memiliki kesempatan di sini, sembari menutup mapnya. Tapi si pria berkata, kamu menolak lamaranku tanpa tahu akan bakatku, ini sungguh tidak adil. Di satu sisi lain, Raj pun hidup dalam kemewahan yang setiap hari kerjanya hanya bermain-main saja karena memang tak ada yang tahu bahwa sebenarnya Raj adalah anak dari Valmiki
asisten rumah tangga dari keluarga Jindal, dan ayahnya selalu berharap bahwa Raj bisa tegas dan seperti dirinya, tapi ibunya selalu membelanya dan mematahkan semangat ayahnya. Dan mereka tak tahu Raj mempunyai karakter seperti ayah aslinya yaitu Valmiki, bahkan ketika ayahnya ingin mendidiknya dalam berbisnis dan menjadi wakilnya dalam bernegosiasi dengan orang lain yang ingin memperalatnya. Raj pun tak bisa mengutarakan apa yang ayahnya mau, bahkan ia terlihat tidak kompeten menghadapi orang itu. Sampai akhirnya ia sendiri yang membatalkan perjanjian itu karena memang orang-orang itu berniat jahat. Sementara di sisi lain terlihat Samara sedang bertemu dengan kliennya dan dia mengatakan tak ingin menangani kasus orang ini. Tapi orang itu terus memaksa wanita itu dan mengatakan akan membayar mahal, tapi wanita itu bersikeras menolaknya. Dan saat Samara ingin pergi meninggalkan tempat itu, orang itu pun menahan tangan Samara dan mengancamnya. Tapi dari kejauhan ada seseorang berkata, "Hei, kamu melanggar hukum pasal 268 melakukan gangguan di publik." Orang itu pun merasa terganggu dan menyuruh Bantu agar tak ikut campur dalam masalahnya. Lalu si pria paruh baya yang merasa kesal dengan Bantu pun mengambil botol dan mengumpat pria itu, lalu dengan cepat melemparkan botol itu ke arah Bantu, tapi dengan mudahnya ia pun menangkap botol itu dan terus berkata tentang pasal. Dan Samara yang melihat kepintaran Bantu pun tak menyangka pernah menolak pria itu. Tak sampai di situ si bapak itu pun semakin bertambah kesal dengan ocehan Bantu yang berkata kepadanya tentang pasal dan hukuman. Dan ia pun semakin menjadi-jadi untuk menyerang Bantu. Tapi dengan santainya Bantu hanya menghindar dan tak memperdulikan orang itu. Dan kemudian Samara pun menerima Bantu untuk kerja di kantornya. Tapi lagi-lagi orang itu terus berusaha untuk menyerang Bantu dan tak puas dengan pria itu. Dan dengan cepat Bantu pun menarik Samara untuk menghindari serangan orang itu. Lalu Bantu mendekati orang itu dan berkata, "Jika seorang gadis mengatakan tidak, maka jika kau pria sejati harus menghormatinya. Karena seorang pria kuat sekalipun lahir dari seorang wanita yang kau anggap lemah." Dan ayah Raj yang berada di situ pun kagum akan kepintaran Bantu. Dan akhirnya semenjak saat itu, Bantu dan Samara pun menjadi dekat. Sementara di sisi lain, ternyata Valmiki rutin mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk perawat yang dulu tanpa sengaja ia dorong dan terjatuh dari atas. Dan perawat itu telah koma selama 25 tahun. Dan Valmiki berharap bahwa perawat itu memaafkannya dan pergi dalam damai. Dan terkadang ia pun takut kalau perawat itu sadar semua akan terbongkar. Tapi saat ia akan pergi meninggalkan perawat itu, seketika ia pun terhenti dan terkejut karena merasa ada yang menahan tangannya. Lalu Valmiki pun menoleh dan ternyata wanita itu yang memegang tangannya. Melihat itu ia pun panik dan mencoba memanggil dokter sembari mencoba melepaskan tangan wanita itu. Dan tak lama kemudian dokter pun datang bersama dengan petugas. Sementara di sisi lain Samara datang bersama dengan ayahnya ke tempat keluarga Jindal dan ayahnya berencana untuk menjodohkan Samara dengan Raj. Dan meskipun gadis itu terlihat tidak senang dengan hal itu, tapi ia tetap menghormati ayahnya. Lalu Ibu Raj menyuruh mereka untuk berjalan-jalan keluar agar bisa saling mengenal lebih dekat. Tapi rupanya Samara berencana untuk membuat Raj tak menyukainya dan bertingkah konyol di hadapan Raj. Lalu ia pun terus berbohong menceritakan semua keburukan dirinya dan keluarganya agar Raj yang mendengar itu menjadi tak suka. Tapi ternyata usaha Samara tak berhasil dan Raj malah semakin menyukai Samara. Setelah itu Samara pun bercerita kepada Bantu bahwa ia akan dijodohkan dengan keluarga Raj. Tapi Samara berkata dia tak menyukai Raj. Tapi Bantu mencoba meyakinkan Samara bahwa Raj adalah orang kaya dan hidupmu akan lebih terjamin ketika bersamanya. Tapi Samara berkata, "Hidup itu tentang perasaan dan aku hanya ingin bersama dengan orang yang tepat." Lalu Samara berkata, "Apakah kamu mencintaiku?" Mendengar itu Bantu pun terdiam sembari memandang Samara. Lalu ia pun berkata, "Kau adalah mimpiku, tapi aku tak berani untuk mencintaimu." Tapi dengan cepat wanita itu berkata, "Kalau begitu, perjuangkanlah aku dan kita akan menemui ayah Raj dan menggagalkan pernikahan ini." Sementara di sisi lain, ayah Raj yakni Ramdev yang berada di kantornya pun terus dipaksa bekerja sama dengan para penjahat itu. Tapi ayah Raj terus berusaha menolak orang itu. Merasa Ramdev tidak ingin bekerja sama dengannya, dengan cepat penjahat itu pun berdiri sembari mengancam Ramdev, lalu dengan cepat menusukkan payungnya ke dada Ramdev. Lalu tak lama kemudian ia pun keluar dari ruangan ayah Raj dan berpapasan dengan Bantu dan Samara. Tapi saat mereka masuk ke dalam kantor mereka pun mendapati ayah Raj tergeletak di tempat itu. Lalu dengan cepat mereka pun mencoba membawa ayah Raj untuk pergi ke rumah sakit dan menyiapkan mobilnya. Tapi ternyata penjahat itu telah merencanakan hal itu dan terus menutup semua akses jalan keluar yang berada di gedung itu dan membuat semua akses jalan keluar menjadi error agar Ramdev tidak bisa keluar dari tempat itu dan berharap bahwa ia akan mati dan tidak selamat. Bahkan ketika mereka mencoba melewati tangga darurat, tempat itu juga sudah mereka sabotase. Lalu terlihat sebuah gondola menuruni gedung itu dan ternyata Bantu dan Samara berada di gondola itu sembari membawa Tuan Randif bersamanya menuruni gedung itu. Dan si penjahat pun hanya memandangi mereka dari kejauhan sampai akhirnya mereka pun tiba di rumah sakit dan dengan cepat mereka pun membawa Randif untuk mendapatkan pertolongan pertama. Lalu Samara pun menyuruh
Bantu untuk terus mendampingi Tuan Randif sementara dia akan memberitahu keluarga Raj. Lalu Randif pun dibawa menuju ruang gawat darurat lalu melewati salah satu pasien, wanita yang terbaring di dekat situ. Mendengar suara gaduh, wanita tua itu pun terbangun dan mencoba melihat apa yang terjadi. Ternyata ia mengenali kalau orang itu adalah Tuan Randif. Tapi saat Bantu menoleh ke lorong itu, ia pun melihat pasien wanita tua itu mengangkat tangannya seolah berusaha untuk menyuruhnya mendekat. Lalu Bantu pun mendekati wanita tua itu dan bertanya, apakah itu Randif? Dan kembali bertanya, apakah kamu mengenalnya? Bantu pun menjelaskan bahwa ada orang yang ingin mencelakakan Randif, tapi aku yakin dia akan baik-baik saja. Apa dia ayahmu? Kata si wanita itu. Mendengar itu Randif pun tertawa dan berkata, tidak, dia bukan ayahku. Dan terlihat ayahnya memasuki ruangan itu bersama dengan Tuan Jindal, lalu mengatakan kepada wanita tua itu bahwa orang yang baru datang itu adalah ayahku, sembari menunjuk ke arah Valmiki. Merasa mengenal sosok lelaki itu, si wanita tua itu pun terus mencoba memperhatikan kembali lagi dengan lebih seksama. Melihat Valmiki dari dekat, ternyata wanita tua itu pun terkejut karena ia mengingat bahwa pria itu adalah orang yang dulu menukar bayi keluarga Jindal. Lalu ia berkata, orang itu bukanlah ayahmu, tapi ayahmu adalah Randif. Bantu pun tertawa dan menganggap wanita tua itu bergurau padanya. Dan Bantu yang merasa wanita tua ini berhalusinasi pun berkata akan memanggil dokter. Tapi wanita itu memohon kepada Bantu untuk mendengarkannya dan jangan pergi dulu darinya. Dan saat ia ingin berdiri, seketika wanita tua itu pun menampar wajah Bantu dan berkata, dia bukan ayahmu. Bantu merasa wanita itu berkata jujur, akhirnya mencoba mendengarkannya. Lalu wanita itu berkata, ia adalah Valmiki dan aku mengenalnya. Bantu bertanya kepadanya, kenapa kamu berkata begitu? Lalu wanita tua itu kembali berkata, Valmiki bukanlah ayahmu, tapi Randip adalah ayahmu yang asli dan kamu adalah cucu dari Tuan Jindal. Dan akhirnya wanita tua itu pun menceritakan kejadian sebenarnya, peristiwa 25 tahun yang lalu kepada Bantu. Sampai akhirnya aku terdorong dari lantai atas dan koma selama 25 tahun ini. Dan sekarang Tuhan memberikanku kesempatan untuk memberitahu kebenaran semua ini kepadamu. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali Valmiki dan aku. Nak, kamu adalah pewaris keluarga Jindal yang asli. Mendengar itu Bantu pun terdiam sembari menitikkan air mata. Dan atas kesalahan ini, aku ingin berbicara dengan Randif dan memberitahu yang sebenarnya, sementara Bantu yang merasa bingung hanya melihat wanita tua itu tanpa harus tahu apa yang dia lakukan. Sampai akhirnya tak lama kemudian wanita itu pun seketika terdiam dan tak bergerak. Lalu para perawat pun mendekati wanita tua. Bantu masih tak menyangka bahwa sebenarnya ia adalah anak kandung dari pria yang ia selamatkan. Lalu Bantu memandang ruang operasi yang dimana terdapat Randif di dalamnya dan melihat ayahnya yang asli sedang terbaring di antara para dokter yang ingin menyelamatkannya. Lalu Bantu melihat Samara bersama dengan seorang wanita yang merupakan istri Randif. Melihat itu akhirnya Bantu pun tahu kalau ternyata itu adalah ibu aslinya. Ingin rasanya ia memeluk wanita itu dan menangis di pangkuannya dan memanggilnya ibu, tapi ia tahu tak akan melakukan itu. Lalu ia pun berjalan perlahan mendekati mereka dan tak berhenti menatap wanita itu. Lalu istri Randif bertanya kepada Samara, siapa pria ini? Dan Samara pun menjelaskan kepada istri Randif bahwa dia adalah Bantu, dan jika bukan karena Bantu, mungkin paman Randif tak akan bisa sampai ke rumah sakit. Wanita itu pun berterima kasih kepada Bantu sembari berjalan pergi meninggalkan dia dan menyuruh pegawainya untuk memberikan sejumlah uang dan menyuruhnya untuk segera pergi. Mendengar ucapan wanita itu, Bantu pun terdiam dan merasa kecewa. Setelah itu Tuan Jindal pun mendekati Bantu dan memandangnya dengan penuh haru, seakan ia mengerti perasaan yang sedang dialami pria itu. Dan Bantu yang tahu Tuan Jindal adalah kakeknya pun hanya terdiam sembari memandang Tuan Jindal yang terlihat sedang menyentuh pipinya dan mengucapkan terima kasih. Lalu terlihat Valmiki juga berada di tempat itu dan merasa tak senang kalau Bantu bertemu dengan Tuan Jindal. Lalu Valmiki pun mencoba mempengaruhi Bantu dan berkata kepada dia, jangan terlalu dekat dengan mereka, karena meskipun aku telah bekerja selama 25 tahun, mereka tidak memperlakukanku dengan baik. Tapi Bantu yang tahu bahwa Valmiki bermaksud untuk mempengaruhinya pun hanya terdiam. Tapi seketika mereka pun terhenti karena melihat seorang wanita terbaring dan tengah dibawa oleh perawat. Valmiki pun merasa gugup melihat wanita itu. Lalu Valmiki bertanya kepada suster dan suster pun mengatakan bahwa wanita ini telah meninggal. Mendengar itu seketika Valmiki pun merasa lega. Api dengan cepat ia pun berpura-pura terlihat sedih akan hal itu. Dan Bantu pun hanya terdiam melihat tingkah laku Valmiki yang ia tahu hanya berpura-pura dan mengingat kembali lagi apa yang sebelumnya diucapkan oleh wanita itu tentang masa lalunya. Setelah itu si perawat pun membawa wanita itu pergi. Bantu bertanya, apakah kamu kenal wanita itu? Tapi dengan cepat Valmiki pun menjawab,
Tidak, dan Valmiki malah terus menjelekkan wanita itu. Tapi Bantu yang mendengar perkataan Valmiki pun hanya terdiam sembari memandang Valmiki dengan perasaan marah. Lalu tak lama kemudian ia pun menampar Valmiki. Dan Valmiki yang ditampar oleh Bantu pun terkejut dan berteriak kepada Bantu. Tapi dengan cepat Bantu pun berteriak kembali dan menyuruh Valmiki untuk diam. Lalu ia pun mengambil dompet Valmiki yang terjatuh dan menyerahkan kembali kepada Valmiki, lalu berjalan pergi. Malam harinya ketika mereka pulang dari rumah sakit, motor yang dikendarai mereka pun mogok. Lalu Valmiki berkata kepada Bantu, "Setelah kamu menamparku, sekarang kamu diam. Apa sebenarnya yang terjadi padamu?" Mendengar itu Bantu pun seketika berhenti dan berkata, "Kamu bukanlah ayah kandungku." Mendengar perkataan Bantu, Valmiki pun marah dan dengan cepat mendekati Bantu sembari berkata, "Jika aku bukan ayahmu, dari mana kamu berasal? Apa kau jatuh dari langit?" "Tidak, tapi kaulah yang menukarku sewaktu di rumah sakit demi ambisimu." Mendengar itu Valmiki pun terdiam sejenak dan berkata, "Perawat itu koma selama 25 tahun. Kenapa kamu percaya dengan omong kosong yang dia katakan?" Mendengar itu Bantu pun mendekati Valmiki dan berkata, "Kenapa kau tahu kalau dulu dia perawat, sedangkan aku tidak mengatakan itu kepadamu?" Mendengar itu Valmiki pun terkejut dan tanpa sadar ia telah mengungkapkan kebenaran itu sendiri. Dan sekarang semua kebohongan yang telah ia tutup selama 25 tahun pun sia-sia. Dan Bantu pun hanya melihat wajah Valmiki yang terlihat serba salah. Lalu Valmiki pun duduk di pinggir jalan dan Bantu pun kembali mendekatinya sembari berkata, "Benarkah aku pewaris keluarga Jindal dan Randip adalah ayahku?" Dan Bantu yang melihat Valmiki hanya diam pun membentak Valmiki dan seketika Valmiki pun merasa ketakutan dan berkata, "Aku hanya ingin anakku bahagia." Tapi dengan cepat Bantu berkata, "Dan menukarkannya denganku dan kau terus menghukumku selama 25 tahun ini." Dan Valmiki pun hanya terdiam tak bisa berkata-kata karena sekarang kebenaran itu telah terungkap dan Bantu pun juga terlihat bingung. Lalu Valmiki berkata, "Dan sekarang apakah kamu akan memberitahu keluarga Jindal tentang cerita sebenarnya?" Bantu pun terdiam lalu menoleh kembali ke Valmiki lalu berkata, "Apa kau takut? Apa yang aku dapatkan dengan memberitahu mereka? Aku akan dapat uang, kekayaan, harta atau mobil mewah. Persetan dengan itu semua sekarang yang penting. Aku tahu kalau aku bukanlah anakmu. Bahkan aku sekarang kasihan kepadamu karena kamu tidak bisa mengatakan kepada Raj bahwa kau adalah ayahnya dan aku tidak akan mengakuimu sebagai ayahku." Lalu Bantu pun dipanggil ke rumah keluarga Jindal dan Tuan Jindal pun sangat berterima kasih kepada Bantu sembari memberi pekerjaan untuknya dan akan memberikan gaji yang sesuai. Tapi Valmiki yang mendengar itu pun tak setuju karena ia takut Bantu akan mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi dengan cepat Tuan Jenderal pun berkata, "Aku akan menjadikannya sebagai orang yang hebat." Dan Bantu yang mendengar itu pun merasa senang. Tuan Jindal pun menyuruh Bantu untuk tinggal di rumahnya dan menjadi pengawalnya dan Bantu pun merasa senang. Lalu Bantu mendekati Valmiki sembari mengatakan, "Kau takut? Aku akan berbicara sebenarnya, tenang saja. Aku takkan bilang kalau aku adalah pewaris keluarga Jindal." Akhirnya semenjak saat itu Bantu pun sering bersama dengan Tuan Jindal dan semakin hari mereka pun semakin dekat. Penjahat ini membuka pagar dan seketika keluar menemui Tuan Jindal yang ingin berbicara dengan bos penjahat itu. Lalu dengan cepat si penjahat pun mendorong orang tua itu dan seketika orang tua itu pun terlempar. Melihat sang kakek didorong, dengan cepat Bantu pun berlari mendekati mereka dengan penuh amarah. Langsung Bantu pun menghajar orang yang menghalanginya dan para penjahat itu tak tahu kalau sekarang Tuan Jindal punya seseorang yang melindunginya. Bantu pun terus menghajar semua orang yang mencoba untuk menyakiti kakeknya tanpa ampun. Mereka tidak tahu kemampuan Bantu dan mereka pun tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sementara di sisi lain terlihat bos penjahat itu berdiri di belakang istri Randev dan ia pun berniat untuk menculiknya. Setelah itu ia pun menelpon Randev dan mengancamnya agar segera menandatangani dokumen perusahaan dan meminta saham, dan kalau mereka tidak menyanggupinya maka jangan salahkan mereka jika sesuatu terjadi dengan istri Randev. Dan akhirnya Randev pun tanda tangan dokumen itu dan menyuruh Raj untuk menyerahkannya. Lalu Raj pun bergegas ke tempat si penjahat. Raj pun sampai di tempat para penjahat itu lalu bertanya di mana ibunya. Tapi salah satu penjahat itu hanya terdiam dan tak menggubris perkataan Raj. Dan Raj yang merasa bingung pun bertanya kembali. Lalu orang itu berkata, "Ibumu tidak di sini, seseorang telah membawanya pergi." Lalu penjahat itu pun menceritakan kejadian sebelumnya yang dimana pintu gerbang pun terbuka dan terlihat seseorang berada di tempat itu. Dan kami pikir dia adalah orang yang disuruh untuk membawa uang tebusan. Tapi yang terjadi adalah neraka bagi kami. Bantu datang dengan Vespanya dan berniat untuk menyelamatkan ibunya yang diculik. Bantu pun terus mencari di mana ibunya. Tak lama kemudian ia menoleh ke arah wanita yang duduk tak jauh dari situ dan ternyata itu adalah ibunya. Tapi tiba-tiba Bantu pun seketika diserang, tapi dengan mudahnya ia mengatasi serangan itu. Dan para
penjahat pun kembali berdatangan untuk mengeroyok Bantu. Tapi Bantu pun telah bersiap menghadapi mereka dan mereka pun dibuat kalah. Lalu kemudian pintu kereta pun terbuka dan terlihat bos penjahat itu sedang memandang Bantu. Dan Bantu pun terus memperhatikan bos penjahat itu. Dan saat ia lengah, para penjahat itu pun dengan cepat menahan Bantu. Lalu bos penjahat itu pun menghajar Bantu berkali-kali sampai merasa lemas dan tersungkur. Lalu bos penjahat itu kembali mendekati Bantu dan berkata, "Kenapa kau selalu ikut campur dan mengganggu semua urusanku? Dan apa hubunganmu dengan wanita ini?" Mendengar itu Bantu pun berkata, "Kau takkan pernah mengerti karena kau tak punya hati dan kau tak tahu tentang cinta pertama anak lelaki." Lalu dengan cepat Bantu menghajar bos penjahat itu dan kembali bertarung. Akhirnya Bantu pun berhasil mengalahkan semua penjahat itu dan menyelamatkan istri Randev. Dan wanita itu pun tak tahu kalau sebenarnya Bantu adalah anaknya yang asli karena Bantu tetap merahasiakan hal ini. Tapi di sisi lain, Tuan Jindal mengatakan kepada menantunya Randev bahwa Bantu sebenarnya adalah anaknya dan dia adalah pewarisku. Dan untuk itulah aku mengajaknya ke rumah ini. Tapi Bantu tak tahu kalau sebenarnya aku sudah tahu semenjak di rumah sakit dan aku menunggu dia bercerita kepadaku, tapi dia tak melakukannya. Dan ternyata dia tak menginginkan harta kekayaanmu. Ia hanya ingin melihat ayah dan ibunya berbahagia. Setelah itu Tuan Jinda pun memanggil Valmiki dan mendekatinya lalu menampar Valmiki dengan keras. Dan Valmiki yang merasa bingung pun tak mengerti kenapa Tuan Jindal tiba-tiba menghajarnya. Dan Bantu yang berada di tempat itu pun kebingungan. Ternyata Tuan Jindal tahu bahwa Valmiki telah menukar cucunya di rumah sakit dan ia mendengar perawat itu berbicara dengan Bantu di rumah sakit. Dan pada saat itu pun Tuan Jindal begitu terkejut dan tak menyangka semua kejadian ini. Lalu Tuan Jindal pun bertanya kepada Bantu, "Sekarang mau kau apakan orang ini?" Tapi dengan cepat Bantu pun berkata, "Aku sekarang malah kasihan kepadanya. Dia memiliki 2 putra, tetapi tak ada yang memanggilnya ayah dan yakin dia tak pernah tidur nyenyak selama 25 tahun ini." Dan Bantu memohon kepada kakeknya untuk melepaskan Valmiki. Lalu Bantu pun berkata, "Orang tua memang ingin anaknya bahagia, tapi jangan lupa, seorang anak juga menginginkan kebahagiaan orang tuanya bahagia. Selama aku bisa melihat ayah dan ibu asliku dan juga kamu kakekku, aku sangat bahagia." Tapi tak lama kemudian, Tuan Randev pun keluar dan mendengar percakapan mereka. Lalu terlihat Randev terduduk sembari meneteskan air mata. Sekarang ia tahu bahwa Bantu adalah anaknya. Melihat itu Bantu pun mencoba mendekati ayahnya. Lalu berkata, "Tenang ayah, selama aku masih hidup, takkan lagi ada yang mencoba untuk mengganggumu." Mendengar itu, Randev pun menyentuh pipi Bantu dan mencium kening anaknya dan mereka pun melepas kerinduan yang tertunda selama ini. Setelah itu Randev pun bermaksud untuk memberitahu istrinya tentang siapa sebenarnya Bantu. Tapi seketika Bantu pun menolak dan berkata, "Jangan, karena Raj akan terluka nantinya dan Bantu tak ingin melukai perasaan ibu." Bantu meminta untuk merahasiakan ini dan biarlah semua berjalan seperti sebelumnya. Lalu ibunya pun berterima kasih kepada Bantu karena telah menyelamatkannya dan wanita itu pun menganggap Bantu sebagai anak angkatnya. Meskipun sebenarnya Bantu adalah anak aslinya. Tapi demi kebahagiaan ibunya, Bantu pun rela berkorban dan menerima takdirnya. Seminggu kemudian terlihat Valmiki berada seorang diri di sebuah halte dan terlihat sedang menunggu bis. Tapi tak lama kemudian terlihat Bantu sampai di tempat itu dengan mengendarai Vespa baru dan Valmiki yang melihat Bantu pun hanya terdiam. Lalu Bantu duduk di sampingnya dan berkata, "Sekarang kau terlihat kesepian. Aku tahu meskipun kau jahat, tapi sebenarnya kau sangat sayang kepada keluargamu dan aku tak akan menyalahkanmu lagi." Lalu Bantu pun memberikan motor itu karena merasa kasihan karena motor Valmiki yang selalu mogok. Nah guys, begitulah akhir cerita dari Mimin dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Bye-bye.